Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rama dengan nomor induk mahasiswa G2M1 25015. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Respon Pemijahan Ikan Nila Merah Oreochromis ninoticus betina terhadap injeksi ekstrak kelenjar hipofisa dan gabungan hipotalamus dengan gonad ikan mujair Oreochromis mozambicus pada dosis yang berbeda. Jurnal ini membahas bagaimana penggunaan hormon reproduksi alami dari ikan mujair dapat digunakan untuk merangsang pemijahan ikan nila merah, sehingga dapat meningkatkan produksi benih secara lebih efektif. Topik ini sangat relevan dengan mata kuliah Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik, karena berkaitan langsung dengan mekanisme hormonal yang mengendalikan reproduksi ikan. Ketersediaan benih yang berkualitas merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan budidaya ikan nila merah. Namun, proses pemijahan secara alami seringkali dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan tidak selalu berlangsung sesuai kebutuhan produksi. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan manipulasi hormonal guna mempercepat pematangan gonad dan merangsang terjadinya pemijahan. Secara fisiologis, reproduksi ikan dikendalikan oleh sumbu hipotalamus, hipofisa, dan gonad. Hipotalamus menghasilkan hormon GnRH yang merangsang hipofisa untuk menghasilkan gonadotropin. Selanjutnya, gonadotropin merangsang gonad menghasilkan hormon steroid yang berperan dalam pematangan telur dan proses ovulasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon pemijahan ikan nila merah, khususnya betina, setelah diberikan ekstrak hipofisa maupun gabungan hipotalamus dan gonad ikan mujair pada berbagai dosis. Adapun parameter yang diamati meliputi waktu ovulasi, jumlah telur yang diovulasikan, dan diameter telur yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau biasa disebut dengan RAL dengan 3-5 ulangan pada setiap perlakuan. Ikan mujair digunakan sebagai donor karena menjadi sumber kelenjar hipofisa, hipotalamus, dan gonad yang akan diekstraksi. Sedangkan ikan nila merah betina digunakan sebagai ikan resipien atau ikan yang menerima perlakuan hormon. Proses penelitian dimulai dari pengambilan organ donor, kemudian dilakukan ekstraksi menggunakan aquabides dan sentrifugasi untuk memperoleh cairan ekstrak hormon. Selanjutnya, ekstrak tersebut disuntikan pada bagian punggung ikan nila merah. Terdapat dua jenis perlakuan utama, yaitu ekstrak hipofisa dan gabungan hipotalamus dengan gonad, masing-masing pada dosis 0,5 mili, 1,5 mili, dan 2,5 mili. Selain itu, terdapat perlakuan kontrol yang hanya diberikan aquabides. Setelah penyuntikan, dilakukan pengamatan ovulasi secara berkala untuk mengetahui waktu munculnya ovulasi, jumlah telur yang dihasilkan, serta ukuran telur. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa kedua jenis ekstrak mampu menginduksi atau merangsang terjadinya ovulasi pada ikan nila merah betina. Ovulasi mulai teramati sekitar 3 jam setelah penyuntikan pada sebagian besar ikan yang diberi perlakuan hormon. Jika dilihat dari jumlah telur yang dihasilkan, perlakuan terbaik diperoleh pada gabungan ekstrak hipotalamus dan gonad dengan dosis 0,5 mili, di mana perlakuan ini menghasilkan rata-rata sekitar 818,5 butir telur per ekor. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan perlakuan ekstrak hipofisa yang hanya menghasilkan sekitar 244 hingga
360 butir telur per ekor. Selain itu, diameter telur pada perlakuan gabungan hipotalamus dan dosis 0,5 mili juga menunjukkan ukuran yang lebih seragam, yaitu sekitar 1,5 sampai 2 mm. Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi hormon yang berasal dari hipotalamus dan gonad memberikan respon reproduksi yang lebih baik dibandingkan dengan penggunaan ekstrak hipofisa saja. Hasil penelitian ini jika dijelaskan melalui mekanisme fisiologi reproduksi ikan, di mana hipotalamus menghasilkan GnRH yang berfungsi merangsang hipofisa untuk menghasilkan hormon gonadotropin atau disingkat GTH, di mana hormon ini kemudian merangsang gonad untuk menghasilkan hormon steroid yang berperan dalam proses pematangan telur dan proses ovulasi. Gabungan ekstrak hipotalamus dan gonad diduga mengandung kombinasi hormon yang lebih lengkap sehingga mampu memberikan stimulasi yang lebih efektif terhadap sistem reproduksi ikan. Menariknya, dosis terbaik justru ditemukan pada dosis terendah yaitu 0,5 mili. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian hormon tidak selalu semakin baik jika dosisnya semakin tinggi. Pada dosis yang terlalu tinggi dapat terjadi kejenuhan reseptor atau mekanisme umpan balik negatif yang menyebabkan efektivitas hormon menurun. Dari sisi budidaya, hasil penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat digunakan sebagai alternatif teknologi pemijahan, khususnya pemijahan buatan yang relatif lebih murah, efektif, dan berpotensi meningkatkan produksi benih ikan nila secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kedua ekstrak mampu merangsang ovulasi ikan nila merah betina. Namun, perlakuan terbaik adalah gabungan hipotalamus dan gonad ikan mujair pada dosis 0,5 mili, karena menghasilkan jumlah telur paling banyak dan ukuran telur yang lebih seragam. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal ini. Dari penelitian ini, kita dapat memahami bahwa keberhasilan reproduksi ikan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, tetapi juga sangat bergantung pada regulasi hormonal melalui sumbu hipotalamus, hipofisa, dan gonad. Semoga pemaparan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai fisiologi reproduksi organisme akuatik dan penerapannya dalam bidang budidaya perikanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.